Kemarin teman-teman ada satu pengumuman yang mengejutkan dunia semua bahwa Rusia mengakui Taliban sebagai pemimpin yang sah di dalam Afghanistan. Sebelum ini teman-teman, selain Rusia, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengakui Taliban sebagai pemimpin sahnya Afghanistan. Ini tandanya apa teman-teman? Apakah ini tanda mulainya era baru di peta adidaya di dunia? Apakah ini ada hubungannya dengan Palestina dan kemerdekaan Palestina? Seperti apa keadaan Afghanistan sekarang? Apakah membaik atau memburuk? Dan seperti apa keadaan Taliban sekarang? Teman-teman, tidak mungkin kita mengetahui kondisi sebuah negara, kondisi sebuah wilayah, kecuali kalau kita mengecek latar belakangnya dulu, sejarahnya dulu. Afghanistan, teman-teman, adalah negara yang namanya terdiri dari dua suku kata. Suku yang pertama adalah Afgan, suku yang kedua adalah Stan, yang artinya tanahnya orang Afghanistan. Dan pribumi Afghanistan itu teman-teman dari suku namanya suku Pashtun, yang pakai bahasa Pashtun juga. Bahasa Pashtun ada kemiripan antaranya dan antara bahasa Persia teman-teman. Afghanistan adalah negara yang habisah. Maksudnya negara habisah di sini adalah negara yang tidak punya lautan sama sekali, negara yang dikelilingi daratan dari seluruh penjurunya. Semuanya daratan teman-teman. Dan tanah Afghanistan ini penuh dengan banyak gunung, banyak puncak. Geografis Afghanistan ini sangat sulit teman-teman. Bahkan tidak ada satu pun tentara asing yang masuk Afghanistan kecuali keluar dalam keadaan kalah. Mulai dari tentara Iskandar yang udah mencoba menjajah Afghanistan sebelum Masehi, sampai Inggris, sampai tentara-tentara yang lain yang kita akan ceritakan insya Allah. Ceritanya teman-teman mulai dari tahun 1973 ketika Afghanistan masih dalam bentuk kerajaan, belum republik, dan dipimpin oleh seorang raja namanya Muhammad Zahir Shah. Suatu hari teman-teman, Muhammad Zahir Shah merasa sakit. Ternyata ada masalah di dalam matanya. Maka dia hubungi dokter-dokter yang di sekitarnya, dan dokter-dokter yang di sekitarnya itu menyarankan agar dia pergi ke Italia untuk operasi mata. Dia naik pesawat, ketika pesawatnya take off dari tanah Afghanistan teman-teman, langsung PM Afghanistan yang merupakan sepupunya juga, yang namanya Muhammad Daud Khan, membuat kudeta dan menggulingkan Muhammad Zahir Shah. Bukan hanya kudeta teman-teman, tetapi Muhammad Daud Khan itu sepupu dari raja ini, merubah Afghanistan dari bentuk kerajaan menjadi republik. Tetapi masalahnya, pemerintahan pertama di dalam republik baru ini adalah pemerintahan yang komunis yang disupport langsung oleh Uni Soviet. Sejak hari pertama pemerintah ini mulai memimpin teman-teman, mereka mulai membunuh banyak ulama Afghanistan secara terang-terangan. Banyak kajian yang dilarang. Pondok pesantren ditutup secara total. Buku-buku agama dibakar terang-terangan di jalan teman-teman. Warga Afghanistan tidak bisa menerima keadaan yang seperti ini teman-teman. Makanya di tahun 1978 mereka meledak teman-teman. Terjadi revolusi yang sangat besar. Revolusi di mana warga Afghanistan menuntut pemerintah yang komunis ini untuk turun dan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain. Di sini teman-teman ada dua pihak. Ada pemerintah Afghanistan yang komunis melawan warganya yang tidak komunis. Jadi pemerintah yang komunis ini bingung teman-teman, apa yang harus dilakukan. Maka mereka minta bantuan dari negara yang pemikirannya sama, yang sama-sama komunis, yaitu Uni Soviet. Maka setahun setelah revolusinya mulai teman-teman, yaitu di tahun 1979, Uni Soviet secara terang-terangan, secara resmi masuk Afghanistan untuk membantu pemerintah komunis untuk mengendalikan keadaan dan katanya menjaga Afghanistan dari orang-orang ekstrim. Di sini teman-teman, di dunia waktu itu tahun 79 ada dua adidaya di dunia. Yang pertama adalah Amerika, yang kedua adalah Uni Soviet. Uni Soviet mendukung barisan pemerintah komunis di dalam Afghanistan. Ada satu barisan lagi yaitu barisan revolusi, barisan mujahidin,
yang didukung oleh Amerika. Jadi ibarat apa? Uni Soviet memerangi Amerika, Amerika memerangi Uni Soviet, tetapi di tanah Afghanistan. Cuman masalahnya teman-teman, Amerika tidak bisa mendukung mujahidin secara terang-terangan. Karena kalau didukung secara terang-terangan, itu berarti Amerika secara resmi mulai Perang Dunia Ketiga. Maka Amerika mendukung mujahidin dengan dua cara teman-teman. Cara yang pertama adalah mendukung mereka dengan senjata secara diam-diam. Dan cara yang kedua teman-teman adalah menyuruh penguasa-penguasa Arab yang pro-Amerika untuk mendukung Afghanistan. Karena kalau dukungan tersebut, support tersebut datang dari arah negara Muslim atau negara Arab, maka masih masuk akal. Tetapi sayangnya datang dari arah negara Muslim dan negara Arab atas perintah dari Amerika. Selama perang ini teman-teman, pemerintah yang komunis sama Uni Soviet melawan banyak kelompok dari mujahidin di Afghanistan. Banyak kelompok yang bersenjata yang ingin meraih kemerdekaannya dari negara yang menjajahnya, yaitu Uni Soviet. Kelompok ini berbagai macam pemikiran dan aliran teman-teman. Yang liberal ada dan mereka bersenjata. Yang sekuler ada dan mereka bersenjata. Tapi ini tidak banyak. Karena kebanyakan yang sekuler ikut yang komunis. Taib. Yang ketiga, yang kelompok Islam Haraki yang terinspirasi dari IM. Itu ada juga dan bersenjata juga teman-teman. Yang Salafi ada dan itu juga bersenjata teman-teman. Selama Uni Soviet masih ada di dalam Afghanistan, semua kelompok ini walaupun sangat berbeda pandangan, mereka bekerja sama untuk mengusir penjajahan. Setelah 10 tahun dari penjajahan Uni Soviet teman-teman, dan tepatnya di tahun 1989, secara resmi Alhamdulillah Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Tetapi terjadi masalah yang jauh lebih besar teman-teman. Kelompok-kelompok yang Ana sebutkan tadi teman-teman mulai saling berperang. Terjadi perang saudara. Kenapa terjadi perang saudara? Karena mereka berselisih siapa yang akan menjadi pemimpin. Saat penjajahan mereka bekerja sama. Penjajahan keluar, mereka mulai berselisih dan terjadi perang saudara. Saat perselisihan ini terjadi teman-teman, muncul sebuah kelompok, sebuah gerakan baru yang namanya gerakan Taliban. Taliban ini artinya apa teman-teman? Taliban ini artinya gerakan talabah, gerakan para santri. Karena memang gerakan ini mulai dari kalangan para penuntut ilmu di pondok pesantren. Gerakan ini didirikan oleh satu orang namanya Mullah Muhammad Umar. Mullah ini bukan nama orang teman-teman. Mullah ini artinya ustaz atau syekh tapi di Afghanistan. Jadi di Afghanistan teman-teman mereka tidak pakai istilah syekh kecuali orang keturunan Arab. Dan mereka tidak pakai istilah ustaz. Mereka pakai istilah mullah. Dan di sini ada satu informasi penting yang Ana perlu sampaikan kepada teman-teman. Sayangnya banyak yang mengira bahwa gelar syekh itu di atas gelar ustaz. Jadi syekh ini lebih berilmu dari ustaz. Yang mendapatkan gelar syekh itu pasti lebih berilmu. Dan ini kurang tepat teman-teman. Semuanya sama. Di sini guru ngaji dipanggil ustaz. Di negara Arab guru ngaji dipanggil syekh. Di Afghanistan, guru ngaji dipanggil mullah. Jadi, perbedaan gelar itu cuman gara-gara perbedaan tradisi mungkin. Tradisi memberikan gelar. Tetapi ilmunya sama teman-teman. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena sampai hari ini mungkin ada yang mengira, oh Syekh Muhammad Al-Fuli, ini gelarnya Syekh, berarti pasti ilmunya lebih tinggi, berarti pasti di level lebih tinggi. Dan ini kurang tepat teman-teman. Banyak sekali ustaz-ustaz lokal yang gelarnya ustaz yang jauh lebih berilmu dari ana. Jadi syekh bukannya di atas ustaz, ustaz bukannya di atas syekh. Ini cuma gelar yang artinya guru ngaji. Baik teman-teman, kita lanjut. Gerakan Taliban ini atau gerakan para santri ini mulai terkenal pelan-pelan di Afghanistan sampai tahun 1994. Ketika ada beberapa preman di Afghanistan yang menculik dua perempuan Afghanistan. Mereka membawa dua perempuan ini di tempat yang jauh di kota Kandahar. Dan mereka memperkosa dua perempuan ini. Waktu itu teman-teman ada perang saudara. Maka warga bingung, lapornya kemana? Semua kekuatan, semua kelompok yang ada itu saling berperang. Tidak ada polisi, tidak ada militer. Mereka bingung lapornya kemana. Sampai Mullah Muhammad Umar bangkit membawa pasukan Taliban ini dan pergi ke tempat preman-preman itu dan
membebaskan 2 perempuan dan menghukum mati preman-preman yang memperkosanya di depan semua orang di ibarat apa ya, medan umum di jalan gitu. Dari situ teman-teman, Taliban mulai sangat terkenal di dalam Afghanistan, khususnya di kota Kandahar. Kota Kandahar ini ibu kota kedua Afghanistan setelah Kabul. Dan Taliban pelan-pelan menguasai Kandahar dan pelan-pelan menguasai beberapa area lain kecuali Kabul. Taliban pelan-pelan mulai menyatukan semua kelompok-kelompok yang berselisih ini. Sampai tahun 96, berarti 2 tahun setelah kejadian pemerkosaan ini teman-teman, mereka berhasil masuk kota Kabul dan mengalahkan pasukan Bahruddin Rabbani dan Hikmatyar. Mereka mengalahkan kedua pasukan ini dan menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan, dan mengumumkan Afghanistan secara resmi sebagai Imarah Islamiyah. Dan mereka buat press conference untuk menyampaikan kepada dunia apa tujuan mereka membentuk dan mendirikan negara baru di Afghanistan. Ini anak kutip dari apa yang mereka sampaikan. Tujuan yang pertama adalah mendirikan negara atas minhaj Khulafaur Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tujuan yang kedua adalah menjadikan agama Islam sebagai agama resmi negara. Tujuan yang ketiga adalah menerapkan syariat Islam. Tujuan yang keempat adalah menjaga dan melindungi orang-orang non-muslim dan menjamin haknya dalam ibadah dan menjamin haknya untuk mempraktikkan ritual agamanya masing-masing. Tujuan yang kelima adalah memerangi dan melarang segala hal yang bertentangan dengan syariah dan akhlak, seperti khamar, diskotik, pacaran, dan lain-lain. Tujuan yang keenam adalah membebaskan pengadilan agama dari pengaruh penguasa. Tapi pengadilan agama di sini teman-teman beda dengan konteks pengadilan agama di Indonesia. Pengadilan agama di Indonesia itu untuk urusan cerai, nikah, poligami, dan lain-lain. Tetapi pengadilan agama di Afghanistan ini adalah pengadilan utama di dalam negara, menangani semua kasus yang ada, kasus pidana dan lain-lain. Jadi mereka membebaskan pengadilan agama dari pengaruh penguasa, supaya bisa bebas dan bisa memberikan hukuman yang sesuai syariat. Tujuan yang ketujuh adalah mengajarkan agama Islam di sekolah. Selama masa pemerintahan komunis, sekolah resmi tidak ada pelajaran agama Islam. Tujuan yang ke-8 adalah menghapus pajak. Tujuan yang ke-9 adalah memberi hak kepada negara untuk kumpulkan zakat sebagai pengganti pajak. Tapi masalahnya teman-teman, Amerika kan awalnya dukung gerakan ini karena lawannya adalah Uni Soviet, musuh Amerika. Setelah Taliban mendirikan sebuah negara yang tujuannya adalah menerapkan syariat, Amerika marah. Pemimpin-pemimpin Arab Saudi, Mesir, dan semua negara yang lain marah. Mereka tidak suka dengan penerapan syariat tersebut. Apalagi ketika Taliban memberi perlindungan di tahun 96 juga kepada salah satu orang yang dicari Amerika dan dicari negara Arab. Terkenal sekali, Ana tidak mau sebutkan namanya yang lengkap karena biasanya di YouTube kalau disebutkan namanya, videonya langsung dihapus. Namanya adalah Osama. Pasti teman-teman sudah tahu siapa dia teman-teman. Sampai tahun 2001 teman-teman, bulan Maret 2001, Taliban melakukan kesalahan kecil, kesalahan sepele yang buat dunia marah kepada mereka. Dan bahkan kesalahan ini mereka akui dalam kemudian hari bahwa ini sebuah kesalahan. Kesalahan ini bikin semua dunia, yang muslim maupun yang non-muslim, marah kepada mereka. Ketika mereka menghancurkan, meledakkan patung-patung Buddha yang ada di dalam Afghanistan. Ada beberapa peninggalan bersejarah patung Buddha yang ada di dalam Afghanistan. Mereka bilang ini berhala dan ini tidak boleh ada di negara Islam dan lain-lain. Dan ini pasti secara agama, secara fikih ini salah besar teman-teman. Karena ketika para sahabat masuk Mesir, menakluk Mesir, Mesir ini sejak zaman dahulu sampai hari ini dipenuhi oleh patung-patung. Piramida, Sphinx, dan patung yang banyak sekali. Sampai hari ini. Sampai patungnya kadang-kadang ada di jalan teman-teman. Dan para sahabat tidak pernah menghancurkan patung-patung tersebut. Kenapa? Karena ini sudah tidak disembah lagi, bukan berhala lagi. Tapi bukan urusan kita hari ini adalah membahas kesalahan mereka. Ini cuman gambaran bahwa hal tersebut, kejadian tersebut, bikin dunia tidak empati lagi kepada mereka. Ini poin yang kita mau dapat.
Sampai teman-teman di tahun yang sama di bulan ke-9. Ana tidak mau sebut nama kejadiannya, tapi di bulan ke-9 tahun 2001 terjadi juga peristiwa yang sangat besar yang dilakukan oleh orang yang dilindungi oleh Taliban yang namanya adalah Osama. Di situ teman-teman, Amerika secara langsung meminta secara resmi dari Afghanistan untuk menyerahkan orang tersebut. Tetapi Taliban menolak teman-teman. Sampai di tanggal 7 Oktober 2001, Amerika mulai menyerangi Taliban secara langsung, mulai menjajah Afghanistan secara langsung. Kalau teman-teman perhatikan tanggalnya, 7 Oktober 2001. Di tanggal ini ada pesan buat beberapa orang yang bisa memahaminya, insya Allah teman-teman. Perangnya mulai bulan Oktober, bulan Desember, 2 bulan kemudian, Amerika mengumumkan kepada dunia bahwa Amerika berhasil untuk membasmi Taliban. Tetapi beberapa hari kemudian teman-teman, Taliban bikin Amerika malu di depan dunia. Dan Taliban mulai beraksi lagi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Taliban tidak dibasmi, Taliban masih ada. Ini perang Amerika terpanjang teman-teman setelah perang Vietnam. Perangnya dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Selama 20 tahun, Amerika telah membunuh ratusan ribu warga Afghanistan. Selama 20 tahun, Amerika telah membunuh dan memperkosa puluhan ribu wanita Afghanistan. Sepanjang perang yang sangat panjang ini, teman-teman, terjadi beberapa peristiwa penting misalnya. Seperti tahun 2011, ketika Amerika mengumumkan bahwa mereka membunuh orang yang namanya mulai dengan huruf O ini, tetapi fotonya, foto mayatnya, foto jenazahnya tidak pernah ditunjukkan kepada dunia. Jadi tidak ada bukti sampai sekarang bahwa orang ini benar-benar dibunuh oleh Amerika. Kemudian di tahun 2013, Amerika juga telah mengumumkan bahwa mereka membunuh Mullah Muhammad Umar, pendiri Taliban. Tetapi di waktu yang sama, tidak ada bukti yang nyata bahwa dia telah dibunuh. Dan di tahun 2013 juga teman-teman terjadi negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat. Karena dari tahun 2013 Amerika sudah secara serius memikirkan untuk keluar dari Afghanistan. Karena perangnya nggak selesai-selesai, orang Afghanistan tidak mau menyerah sama sekali. Semakin hari semakin kuat. Jadi 2013 terjadi negosiasi antara Taliban dan Amerika di tanah Qatar, negara Qatar. Amerika sebelum mulai negosiasi mengatakan kepada Taliban, syarat pertama supaya kami keluar dari Afghanistan, supaya kami tidak buat hukuman-hukuman atas kalian, hukuman internasional, ekonomi dan lain-lain, kalian menyerahkan semua senjata yang kalian punya. Taib, apa kira-kira jawaban juru bicara Taliban? Kata dia, seandainya kami tidak punya senjata, kalian tidak mungkin mau negosiasi sama kami. Jadi alasan utama kalian mau negosiasi sama kami karena kami punya senjata. Sampai tahun 2021, alhamdulillah teman-teman, Amerika sudah memutuskan untuk keluar dari Afghanistan dalam keadaan kalah karena diusir oleh Taliban. Dan alhamdulillah ada satu negara muslim, yaitu Afghanistan, yang berhasil meraih kemerdekaannya. Semoga insya Allah Palestina menyusul meraih kemerdekaannya. Ketika Amerika keluar, teman-teman, Amerika membawa semua pengkhianat-pengkhianat yang dari kalangan orang Afghanistan yang selama 20 tahun ini mendukung penjajahan dan mensupport penjajahan, mereka dibawa. Dan juga teman-teman, Amerika telah membekukan semua aset negara Afghanistan yang ada di luar negeri. Jadi setelah Taliban memimpin, tiba-tiba teman-teman, Afghanistan sangat miskin. Mereka dari awal memang miskin, tapi setelah memimpin, itu nambah miskin lagi. Kenapa? Karena aset negara di seluruh dunia itu dibekukan oleh Amerika. Walaupun ini teman-teman, alhamdulillah Taliban pelan-pelan mulai pulih teman-teman. Taliban yang dulu tidak aman sama sekali, pelan-pelan mulai aman. Ana kadang-kadang suka menonton beberapa vlog orang Afghanistan yang bisa berbahasa Arab. Karena bahasa utama Afghanistan bukan bahasa Arab. Vlog-vlog mereka yang pulang ke negaranya setelah Amerika keluar. Mereka tinggal di luar negeri, kemudian pulang ke Afghanistan. Pelan-pelan teman-teman, Afghanistan mulai memperbaiki keadaan diri sendiri teman-teman. Kriminal mulai sangat berkurang. Bahkan presentasi kriminal di Afghanistan sekarang jauh lebih rendah dibanding negara maju lainnya, termasuk Amerika sendiri.
Pelan-pelan mereka mulai menerapkan syariat, teman-teman. Mereka, Taliban sekarang jauh lebih bijaksana dari dulu. Mereka sudah bisa main politik, teman-teman. Mereka sudah bisa main diplomasi, teman-teman. Mereka mulai pulih, mereka keadaannya mulai membaik, walaupun beberapa pemimpin Taliban ditetapkan oleh Amerika sebagai kriminal, sebagai penjahat. Jadi penjahat yang ditetapkan oleh Amerika itu, kalau keluar negeri, pasti ditangkap. Jadi banyak pemimpin Taliban yang nggak bisa keluar negeri karena alasan ini, karena namanya dalam list penjahat. Tapi di waktu yang sama, teman-teman, Netanyahu, PM Israel, yang membunuh puluhan ribu anak kecil, wanita, orang yang tidak bersalah, dia masih bebas, mau kemana-mana, tidak ada yang berani tangkap dia. Di tahun ini, teman-teman, 2021, Taliban menjadi pemimpin resmi, pemimpin sah di Afghanistan, tetapi tidak diakui oleh seluruh dunia. Seluruh dunia, teman-teman. Gak ada satu pun negara yang mengakui Taliban sebagai pemimpin resmi, pemimpin sah Afghanistan. Ada beberapa negara yang mengirim duta besar. Mereka mulai membuka jalur diplomasi dengan Taliban, tetapi belum mengakui secara resmi. Misalnya contohnya ada Cina. Cina udah punya kedutaan di dalam Afghanistan dan udah membuka jalur diplomasi dengan Afghanistan. Ada Uni Arab Emirates, ada Rusia, ada Uzbekistan, ada Pakistan. Tetapi di antara mereka ini juga tidak ada yang mengakui Afghanistan, Taliban sebagai pemimpin sahnya Afghanistan. Sampai beberapa minggu yang lalu keluar sebuah keputusan yang membuat dunia kaget, teman-teman. Yaitu Rusia menjadi negara pertama di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Afghanistan dari Amerika dan mengakui Taliban sebagai pemimpin yang sah di Afghanistan. Coba bayangkan, teman-teman, sebelum Rusia tidak ada satupun negara Muslim, satupun negara Arab yang mengakui Taliban sebagai pemimpin sah, termasuk Arab Saudi, termasuk Mesir. Semuanya nggak mengakui, teman-teman. Pertama kali mengakui adalah Rusia, walaupun dulu Rusia ini musuhnya Afghanistan. Tetapi Taliban sekarang jauh lebih pintar, jauh lebih bijaksana. Taliban sekarang sudah bisa main politik, teman-teman. Semua negara yang lain, negara Arab, Arab Saudi, Mesir, dan lain-lain, tidak mau mengakui Taliban supaya Amerika tidak marah pada mereka, teman-teman. Saudara Muslim di Afghanistan dibiarkan berjuang sendiri begitu saja. Sama seperti saudara Muslim di Palestina. Sama persis, teman-teman. Uangnya dibekukan, dibiarkan menderita sendiri, dibiarkan berjuang sendiri supaya Amerika tidak marah. Taib, sekarang pertanyaan yang penting. Apa arti dari pengakuan tersebut, teman-teman? Ini artinya penting sekali, teman-teman. Ini perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu aturan yang namanya sunnatullahi fil kaun. Sunnatullahi fil kaun ini kita pernah bahas bersama. Aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat di bumi ini. Aturan ini berlaku bagi semua orang, teman-teman. Berlaku bagi orang muslim, berlaku bagi orang kafir, berlaku bagi yang jauh dari agama, berlaku bagi yang dekat dengan agama, berlaku yang belum hijrah, berlaku bagi yang sudah hijrah. Teman-teman, salah satu sunnatullahi fil kaun adalah di dunia ini harus ada dua adidaya. Selesai. Ini aturan yang Allah tetapkan di bumi ini. Misalnya dulu sebelum risalah Islam, sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, bukan risalah Islam ada sejak Nabi Adam. Sebelum risalah Nabi Muhammad SAW ada dua adidaya, siapa? Persia dan Romawi. Kemudian Islam datang, jadi Islam dan Romawi. Kemudian Turki Utsmani runtuh, jadi Amerika dan Uni Soviet. Sejak Uni Soviet runtuh, teman-teman, sudah tidak ada adidaya lagi yang bisa menantang Amerika. Dan ini tidak sesuai sunnatullah fil kaun. Jadi pasti akan terjadi peristiwa yang mengangkat satu adidaya lagi, atau bahkan mengangkat dua adidaya yang baru. Peristiwa ini pasti akan terjadi, teman-teman. Dan kemungkinan besar adidaya yang baru ini adalah Rusia. Kemungkinan besar adidaya yang baru itu adalah Cina. Kita tidak bisa tahu, teman-teman. Sejak Uni Soviet runtuh, teman-teman, Amerika itu menyakiti banyak negara Muslim. Mereka menyakiti Afghanistan, mereka menyakiti Palestina, mereka menyakiti Irak. Seandainya ada dua adidaya, mereka tidak berani, teman-teman. Kenapa? Karena ada tandingannya. Ada orang yang buat kekuatan di dunia ini seimbang. Taib. Sekarang
negara-negara yang mau jadi negara besar seperti Iran, seperti Rusia, seperti Cina, mau juga untuk mencari lapangan baru, mencari dukungan dari negara-negara baru, termasuk Afghanistan, teman-teman. Karena semua dunia tahu bahwa Afghanistan akan punya perang yang sangat penting di masa depan dunia ini dan di masa depan umat Islam. Jadi Rusia mau lebih dulu, lebih awal menjadikan Afghanistan ini sebagai teman. Ini pengaruhnya apa terhadap Palestina? Pengaruhnya sangat besar, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kita jelaskan, kalau ada dua adidaya di dunia ini, Amerika ataupun Israel tidak bisa semena-mena dengan Palestina. Bakal ada dukungan, walaupun tidak langsung merdeka Palestinanya ya, tetapi bakal ada dukungan, bakal seimbang kekuatan di dunia ini sebagaimana zaman dahulu, teman-teman. Yang pasti, 3 kali pasti, teman-teman, kemerdekaan Palestina itu sudah dekat, teman-teman, insya Allah. Yang penting kita selalu berada di barisan yang benar. Jangan kita, teman-teman, berada di barisan orang-orang munafik yang melemahkan semangat para mujahidin di Palestina, menuduh macam-macam kepada para mujahidin di Palestina. Wah, ini bahaya sekali, teman-teman. Semoga insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Ujian semudah ini antara kebenaran dan kebatilan. Banyak yang gagal. Apalagi kalau sudah ada Dajjal, teman-teman, yang ujiannya jauh lebih sulit. Semoga teman-teman, saudara kita di seluruh negara Islam diberi kelancaran dan keberkahan dalam urusannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi Indonesia tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi warga Palestina untuk meraih kemerdekaannya insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.